Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep router yang beranggotakan Fitria Dolfi Solihatun, Aisyah Ulia, Indah Lestari, dan Srikandi Alifia. Karakteristik router, topologi. Terdapat topologi fisik dan logik. Topologi fisik merujuk pada tata letak fisik dari perangkat keras jaringan komputer dan bagaimana perangkat tersebut terhubung satu sama lain. Ini mencakup lokasi fisik dari perangkat tersebut, kabel yang digunakan untuk menghubungkan mereka, dan cara kabel tersebut diatur. Contohnya topologi bus, star, ring, dan mesh. Topologi logis menggambarkan cara data mengalir dalam jaringan komputer. Terlepas dari tata letak fisiknya, dan topologi logis fokusnya adalah pada jalur komunikasi antara perangkat dan cara data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Beberapa topologi logis yang umumnya adalah Ethernet, token ring, dan TPC, atau protokol yang mendefinisikan cara perangkat dihubungkan ke internet dan cara data dikirim melalui jaringan. Ada speed. Speed mengacu pada kecepatan transfer data antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Kecepatan jaringan dapat mempengaruhi beberapa cepat data dapat dikirim antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Semakin tinggi kecepatan jaringan, semakin cepat data dapat ditransfer. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan jaringan termasuk koneksi, misalnya kabel Ethernet, Wi-Fi, atau koneksi seluler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Dolfi Solihatun. Di sini saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Aisyah. Karakteristik router itu ada cost. Cost atau biaya mengacu pada berbagai jenis biaya yang terkait dengan pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian jaringan. Biaya-biaya ini dapat mencakup biaya perangkat keras, biaya perangkat lunak, biaya instalasi, biaya pemeliharaan, dan juga biaya tenaga kerja. Berikutnya ada security. Security atau keamanan dalam jaringan komputer mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi data, perangkat, dan infrastruktur jaringan dari ancaman dan serangan yang berpotensi merugikan. Beberapa aspek utama dari keamanan jaringan komputer meliputi enkripsi, firewall, antivirus, dan anti-malware, manajemen akses, pemantauan, dan pendeteksian intrusi. Selanjutnya ada availability. Availability atau ketersediaan mengacu pada kemampuan jaringan atau sistem untuk tetap beroperasi dan memberikan layanan yang diinginkan kepada pengguna dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa layanan jaringan harus tersedia dan dapat diakses oleh pengguna saat diperlukan tanpa mengalami gangguan atau downtime yang signifikan. Selanjutnya ada scalability. Scalability dalam konteks jaringan komputer merujuk pada kemampuan jaringan untuk berkembang atau menyesuaikan diri dengan peningkatan beban atau ukuran tanpa mengalami gangguan yang signifikan atau penurunan kinerja yang berarti. Stabilitas jaringan dapat ditetapkan dalam beberapa aspek, termasuk stabilitas horizontal, stabilitas vertikal, stabilitas fungsional, dan stabilitas. Untuk selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya, yaitu Indah Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Lestari, NIM 80220315. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Fitria Dolfi. Reliability. Reliability dalam jaringan komputer. Reliability dalam jaringan komputer, kemampuan jaringan untuk beroperasi secara konsisten dan dapat diandalkan tanpa mengalami gangguan atau kegagalan yang signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan jaringan meliputi ketahanan terhadap kegagalan perangkat keras, redundansi, pemantauan dan pemeliharaan rutin, manajemen kapasitas, keamanan jaringan. 1. Kenapa harus ada routing? Routing adalah proses pengenalan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Dalam jaringan komputer, ini penting karena memungkinkan komunikasi antara perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan yang berbeda.
Routing adalah komponen kunci dalam infrastruktur jaringan komputer yang merupakan bagian penting dalam memastikan konektivitas yang andal dan efisien antara perangkat dalam jaringan lokal dan internet. Fungsi utama dalam router adalah untuk menentukan jalur terbaik bagi data untuk mencapai tujuan mereka di dalam jaringan yang kompleks. Misalnya, flowing paket data memiliki routing route dan jaring skalabilitas. Routing berapa komponen umum yang bisa ada di dalamnya? CPU, Center Processing Unit, RAM, Random Access Memory, Flash Memory, Network Interface (INCS), digunakan untuk menggunakan routing ke jaringan lokal LAN dan jaringan luas WNA. ASICS, Application Specific Integrated Circuits. ACS adalah struktur terintegrasi yang dirancang khusus untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam router. Power supply. Power supply menyediakan daya yang diperlukan untuk mengoperasi router holding system operating system OS. Metode merusak paket. Ada beberapa metode yang merusak paket yang digunakan dalam jaringan komputer. Berikut adalah beberapa di antaranya: store and forward, simpan dan teruskan. Dalam metode ini, router menerima seluruh paket data penyimpanan dalam buffer, memeriksa keberhasilan paket, kemudian meneruskan ke jaringan tujuan. Router memeriksa header paket untuk menemukan jalur terbaik sebelum meneruskan paket. Potongan memulai. Dalam metode ini, router mulai meneruskan paket yang dituju setelah header paket diterima tanpa menggunakan seluruh paket data. Ini mengurangi waktu penundaan dalam meneruskan paket, tetapi dapat menyebabkan masalah jika ada kesalahan dalam paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syikan Rifia dengan NIM 80202202242. Di sini saya akan meneruskan materi dari rekan saya, yaitu metode meneruskan paket. Ada beberapa metode meneruskan paket yang digunakan dalam jaringan komputer. Salah satunya adalah simpan dan teruskan atau store and forward. Dalam metode ini, router menerima seluruh paket, menyimpannya dalam buffer, kemudian memeriksa keberhasilan paket. Kemudian meneruskan lagi ke jaringan tujuan. Router memeriksa header paket untuk menentukan jalur terbaik sebelum meneruskan paket kembali. Yang kedua ada potong melalui atau push-track. Dalam metode ini, router memulai meneruskan paket tujuan segera setelah header paket diterima, tanpa menunggu seluruh paket datang. Ini mengurangi waktu penundaan dalam meneruskan paket, tetapi dapat menyebabkan kesalahan dalam paket jika terjadi kesalahan dalam paket. Kemudian ada fragment free, potong atau sedikit. Ini adalah kombinasi metode store dan forward dan push-track. Router menunggu sebagian kecil paket, biasanya 64 byte, untuk tiba sebelum meneruskan ke tujuannya. Tujuannya adalah mengurangi resiko meneruskan paket yang salah. Kemudian ada wormhole dan routing. Metode ini melibatkan lubang cacing atau tunnel ditetapkan sebelumnya dalam jaringan ini. Dalam jaringan khusus seperti jaringan interkoneksi chip dan sistem multiprosesor untuk meningkatkan kinerja mengurangi latensi. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.